Ini rusak ini Pak. Iya. Apa ya? Apa? Masih betul Pak. Masih betul. Ya, masukin sini ya. Udah dicas Pak itu nih? Udah. Jangan masukin dulu lah. Jangan masukin dulu. Mati. Mati sana. Enggak boleh Pak. Udah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Mohon maaf teman-teman, malam ini saya akan berangkat setelah Isya. Ini baru habis maghrib, nanti setelah Isya kita akan berangkat menuju ke daerah Dieng. Setelah minta petunjuk dengan leluhur, kita akan mulai mencari jejak hilangnya Satra Buddha ya. Iya Pak. Ya, itu di wilayah Dieng. Menurut Eyang Resi Barada, Satra Buddha itu adalah sebuah patung kecil tapi berlumitkan emas ya. Iya. Kuningan emas gitu ya. Itu bentuknya Buddha ya, dan Satra itu adalah simbol ataupun sebagai yang dikeramatkan oleh mereka. Dan ternyata Satra Buddha itu dahulu disimpan di atas kuncup Borobudur. Itu kalau kita menamakannya Borobudur ya, tapi kalau bahasa dulu Medang itu, Kerajaan Medang itu manggilnya bukan Borobudur, tapi Bumi Sambara. Nah, Bumi Sambara itu Borobudur. Dan itu hilang. Kita juga tidak tahu ya bagaimana mau mencarinya, tapi alhamdulillah ada petunjuk. Kita harus menelusuri jejak itu. Kita akan ke Dieng dulu ya. Mohon doanya teman-teman, ini persiapan sudah lengkap. Udah Mbak. Fotokopi udah di mobil. Kemudian tenda udah. Termos kopi udah. Iya. Kupat Udah. kerupuk udah. jangan habis Ya Pak. bagus. Sama kali apa? Oh. Ya. Ini rumah Pak Turkino? Iya. Oh, ada orangnya? Oh, beneran. Saya Pak Tursino. Pak Tursino? Monggo. Pak, ini Pak Tursino ya? Kebetulan aku datang ke sini mau tanya situ kenapa tahu urusan saya. Kemarin saya cari-cari ke sini nggak ketemu. Sekarang baru ketemu. Apa situ nggak kenal sama saya? Sebentar. Bapak ini siapa? Oh, ternyata belum tahu beneran atau pura-pura nggak tahu? Ya belum tahu, sedangkan baru nyampe sini saya. Saya nih, Mang Asep. Mang Asep. Mang Asep dari mana? Dari Jawa Barat. Oh, Mang Asep Jawa Barat. Oh, mohon. Anu yang nyantet si Putra kemarin. Betul. Alamak. Ya. Gimana Mang Asep? Kenapa bisa modal kayak gitu? Apa situ sudah merasa sakti, masa jagoan, menang sendiri? Belum kenal nih, Mang Asep. Tahu nggak? Astagfirullahaladzim. Sebentar Mang Asep. Ya jangan kayak gitu. Saya tidak punya ilmu apa-apa, Mang Asep.
tidak punya ilmu apa, buktinya kok ada yang bisa saya pulangin. Ya karena pas Putra sama orang tuanya ke sini, Apa iya mau bertarung sama saya, mau coba? saya nggak Oh, cari, sok tahu, sok pintar, sok jagoan. saya nggak mau cari musuh, Mas Sep. Si benar. Ya bener banget. Nah, buktinya kan udah bisa ngulangin, berarti kan mau nantangin saya. Hah? Apa? Tunggu dulu Bang Asep, sabar. Sabar gimana? Itu Saya sih. jauh-jauh 2 kali saya kesini nih baru ketemu. Sebentar. Gini, si Pak Sarip itu datang sama Putra ke sini. Katanya 3 bulan sudah mengong. Saya coba komunikasi. Nah, setan yang dari jiwa badannya Putra itu keluar. Artinya suruhnya Mas Asep. Jadi saya antar dia pulang. Oh gitu ceritanya. Iya. Berarti merasa situ lebih tinggi dari saya. Bukan, Aku merasa tersinggung. bukan lebih tinggi Bang Asep. Karena itu kan bukan manusia. Alamnya udah beda. Ya, dia iblis, dia jin, dia siluman. Ya saya antarkan pulang. Katanya tempatnya di bawah jembatan. Nggak bisa itu mah. Aku tetap nggak terima jauh-jauh ke sini. Apa kita mau duel? Cepetan kalau mumpung saya ada di sini. Ada Mas, saya nggak punya apa-apa, Pak. Si benar. Bener. Nggak punya apa-apa kok bisa ngelantarin itu piaraan saya dipulangin. Nah itu kan dia keluar sendiri. Jangan suka bohong. Waduh, santai dulu lah. Kenapa Bang Asep? Nah santai bagaimana? Aku merasa tersinggung. Udah jauh-jauh ke sini sampai 2 kali baru ketemu. Kamu nggak kenal sama saya. Jangan begitu Bang Asep. Nggak tahu nih saya Sabar. Saya nggak punya apa-apa loh. Saya nggak cari musuh loh Bang. Sebenar. Benar, saya nggak cari musuh. Saya nggak cari musuh Bang Asep. Saya kepengennya bersaudara. Begitu loh. Kalau saudara, tetap harus punya sopan santun. Nggak semestinya dipulangin begitu aja. Ya itu kan tempatnya mereka memang bukan di badan manusia. Dia masuk di manusia itu jadi mengong. Ya saya kembalikan ke tempat asalnya. Mungkin dia tempatnya di makhluk yang lain. Ini kayaknya susah ini ya. Kita duel aja lah. Ya kalau gimana ya saya kalah, Bang Asep, saya nggak punya ilmu apa-apa. Pokoknya antara situ sama saya. Apa mungkin situ yang mati atau saya yang mati? Oke. Sebentar, sabar ya. Hei. Hah? Sabar, Bang Asep. Sabar, istighfar. Nyerahlah. Usah. Cuma segitu. Ya saya nggak punya ilmu apa-apa, Bang Asep, benar. Hai. Sekali lagi. Hai. Asep nih. Sebentar, Bang Asep, sebentar. Saya tak buka baju. Mau melawan saya? Oh boleh. Saya buka baju dulu. Boleh. Siapa yang mati hari ini? Awe. Ini yang pakai bajunya. Makanya mau pakai baju. Ya. Seperti aku kenal ini aroma bau rasa ini nih baju Gus Bah itu. Nih. Nah, Duduklah. Sabar, Bang Asep, duduk Bang Asep. Itu dari mana itu? Nyebut dulu, Bang Asep, nyebut. Astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Gimana? Masih mau melawan saya? Sepertinya aku pengen tahu dulu. Itu pakaiannya tuh. Ini? Ya kenapa? Kayaknya saya kenal.
warna, aroma, sama ya kewibawaannya saya kenal. Coba ceritakan terus terang. Dari mana asalnya? Barangkali memang ada satu rentetan dari kita. Sudah kenal ini? Ya, Ini saya dikasih Eyang Raden Patah. astagfirullah. Alhamdulillah kita bisa ketemu sama pakaiannya, sehingga aku kayaknya jadi teringat kembali waktu masa lampau. Coba lanjutkan. Emang siapa Raden Patah? Raden Patah itu guru dari guru saya. Jadi termasuk kakek dari perguruan kita. Alhamdulillah. Hmm. Kalau gitu saya minta maaf. Nggak jadi mau bunuh saya? Sepertinya ya amali. Kita satu jurusan, satu ini kok bisa jadi bermusuhan. Ya kalau mau bunuh ya bunuh aja. Saya mau nggak punya ilmu. Saya minta maaf. Saya sadar kalau memang udah keadaannya kayak gini. Terus kenapa kemarin melakukan kejahatan dengan menyantet si Putra anaknya Pak Sarip? Ya karena itu urusan masalah pribadi anak saya. Ya termasuk sudah Diputusin. pokoknya memalukan lah. Kok Ya. nggak jadi gitu. Ya kan karena Putra tahu kalau anak Mang Asep sudah mengandung dulu dengan orang lain. Kan Oh. pamali dia mau ngandung, makanya tunangannya diputus. Ya sudahlah. Mang Asep jengkel, nyantet dia. Kan dosa itu. Ya pangapura lah karena kita terbawa emosi. Ya, emosi memang emosi, Mang Asep, tapi tidak boleh kayak gitu. Mang Asep punya ilmu, digunakan ilmu untuk kebaikan, untuk membantu orang lain, Nah, bukan menyalahkan orang lain. ya. Ya. Pangapura ya. Saya minta maaf. Nanti saya tanya lagi sama anak saya. Kalau memang betul saudara orang lain, mungkin orang lainnya saya kejar. Nah sekarang putrinya Mang Asep gimana? Alhamdulillah anak saya sudah bahagia, sudah kawin sama orang lain. Oh, Malah alhamdulillah juga ada berkahnya, dapat rezeki, sudah saya bikinkan rumah. alhamdulillah. Berarti nikah sama orang sana juga, Alhamdulillah sama Sudah bisa? punya desa. Sudah saya dibikinkan rumah sama Mang Asep. Ya. Nah ini sebentar Mang Asep, saya tanya nanti. Tadi marah-marah sama saya, setelah melihat jubah ini, Mang Asep jadi tidak marah, katanya Raden Patah itu gurunya Mang Asep. Ya, betul. Kalau gurunya Mang Asep kan tidak mengajarkan kejahatan. Tapi Mang Asep kenapa jahat? Ya, pangapuranya aja. Karena kita sama-sama manusia, seketika itu laporan dari sang anak kan menimbulkan kita jadi emosi. Oh, karena emosi setan masuk ke Mang Asep nyantet si Putra gitu. Kan terbaik anu gitu mah. Ya, alhamdulillah lah. Namanya juga hilap. Terus gini, Mang Asep teh geus gadah ilmu ulah anu dilakukan kejahatan. Insya Allah saya akan pegang kalimat itu dari Pak Tursino. Saya pegang benar-benar. Saya ingat untuk ke setiap waktunya. Ya, apa memang dari dulu Mang Asep teh melakukan kejahatan? Ya tidak, hanya kali ini aja karena berhubungan dengan anak saya. Jadi langsung nggak pikir panjang. Rasanya ku penghinaan. Jadi saya langsung kejar ke sini ke rumah Pak Tursino. Saking marahnya Mang Asep karena putrinya diputus, Betul. emosi, jadi hilang. Iya. Tapi sebelumnya nggak pernah melakukan kayak gitu. Belum pernah. Alhamdulillah. Ya udah, Mang Asep. Kalau saya mah tidak apa-apa. Saya sudah memaafkan Mang Asep dari kemarin-kemarin. Dari dulu sudah saya maafkan. Alhamdulillah. Nah, tapi Mang Asep kan belum minta maaf nih sama keluarganya Pak Sarip Putra itu. Mang Asep nanti pulang, pergi ke rumahnya Pak Sarip,
lihat si putra minta maaf, Oke. pamali, Ya. gurunya orang baik, kenal Eyang Raden Patah, gurunya didinya teh. Ya udah, sekarang juga saya mau tunggu di waktu karena saya menjauh sudah malam ini. Saya mau mampir ke rumah sih. Gitu. Oh ya, atau makan heula di dieu. Alhamdulillah, cukup lah. Dahar-dahar lah tuh. Atur nuhun. Ya udah, beting ya. Jadi terus mau pulang. Dinya langsung balik. Oke, atos Mang Sep. Atos-atosnya. Udah. Ya. Atos. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lagi-lagi yang masuk ya. Oh ya. Halo mah. Udah sampai, udah pergi. Udah. Alhamdulillah. Nih, Paket mata sih. buat peringatan kamu. Jadi orang tuh jangan gegabah, ya. Iya, Mbak. Mau bunuh. Cuma lihat ini doang langsung tengkurap. Mungkin masih ini ya, Mbak. Masih buru gitu. Iya, makanya jangan sok sombong. Ada ilmu jangan sombong. Iya, Mbak. Ya, terus belajar tata krama, unggah-ungguh adab. Dia datang langsung, dia matusin langsung tutup, langsung marah-marah. Ya, bagaimanapun ketemu orang ya salaman, memperkenalkan diri, saya siapa, tujuannya apa. Ini tiba-tiba marah-marah. Ya, itu sebagai pelajaran buat kamu. Iya, Mbak. Jadi lebih sopan, lebih santun, lebih beradab, ya, sama orang tua. Duduk yang baik, ngomong yang baik, gitu. Ya, Iya, Mbak. ya udah kita lanjutkan perjalanan. Santai satu kan udah di dalam sini mobil semua ya. Udah. Oh ya, mohon maaf teman-teman ya. Ini terganggu tadi teman-teman. Ini ternyata beliau ini Mang Asep yang dari Jawa Barat, yang kemarin itu setelah menyantet putra ya, Iya. anaknya Pak Sarip. Jadi anak Pak Sarip itu putra disantet oleh Mang Asep karena putra dulu itu mengetahui kalau ceweknya sudah Hamil. makanya dia memutuskan. Mang Asep tidak terima, langsung nyantet dia. Belum. Iya, Mbak. Nah, sudah tahu, dia marah sama saya. Begitu teman-teman. Dia nantang membunuh saya. Alhamdulillah, tadi saya masuk ke kamar, ngambil sorban ini, Mang Asep ini langsung melemah. Ternyata Mang Asep pernah melihat Sorban. ini. Jadi Raden Patah itu dulu gurunya Mang Asep, leluhur-leluhurnya. Jadi Mang Asep itu tidak berani kalau ada orang yang memakai sorban ini. Ya, alhamdulillah teman-teman, sorban ini saya dapatkan dari Eyang Raden Patah. Memang tujuannya ini untuk melumpuhkan kemarahan manusia maupun makhluk kasat mata ya. Jadi kalau orang itu marah-marah, melihat kita pakai ini, dia tidak akan jadi marah. Apalagi manusia benar, makhluk kasat mata juga insya Allah akan melemah ya. Dengan kita bacakan sesuatu dalam hati, dia melihat ini akan melemah. Alhamdulillah teman-teman. Nah sekarang sudah lebih dari jam 8 malam. Kita akan langsung menuju ke wilayah Dieng untuk mencari jejak ya, di manakah keberadaan
satra Buddha yang dahulu ditaruh di kuncup Borobudur ataupun zaman Medang Kambrian itu, zaman kerajaan Medang itu namanya Bumi Sambara. Ya. Yuk, kita berangkat. Sudah sehat semua ya? Udah. Udah, nggak apa-apa kan tadi? Nggak apa-apa. Saya tak ngambil itu sepatu dulu. Oke, Mbak.